Ada orang yang sedang menyaksikan ini, yang sedang bergumul dengan sel kanker. Sekali lagi, haleluya. Ada orang yang menyaksikan ini, yang sedang bergumul dengan penyakit kanker. Dalam nama Yesus, dengar baik, saya dapat kesan kuat. Doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Engkau akan dibebaskan dari sel kanker itu. Engkau dilepaskan dari situ. Engkau dilepaskan, engkau sudah merdeka, engkau sudah sembuh. Jangan cemas saudaraku, siapapun yang sedang bergumul dengan sel kanker, yang mendengar streaming ini, yang mengikuti streaming ini, engkau sudah disembuhkan. Engkau sudah disembuhkan. Wow, haleluya. Oh ada ya? Ya. Kanker payudara ya. Wow, ada yang Tiur Anggraini Simanjuntak. Oh dari YouTube ya. Wow. Ya. Wow, Tuhan sudah sembuhkan. Namanya Tiur Anggraini ya. Anggraini Simanjuntak. Ini pemirsa yang ada di YouTube ya. Wow, ini yang dari YouTube, Facebook ya. Dari Facebook, Yati Mariana Sumbanu. Ini dari mana nih? Ini Ibu Yati Mariana Sumbanu, kalau kami boleh tahu, ini tinggal di mana? Ya, dia bersaksi begini, lewat doa, ya bukan doa saya, doa kita semua. Ya ini Tuhan, ya. Jadi jangan bilang doa saya. Roh Kudus yang beritahu lewat Tuhan, baginya segala kemuliaan. Oh my God. Haleluya, haleluya. Gak ada hubungannya kesembuhan saudara dengan saya. Itu Tuhan yang kerjakan. Saya hanya alatnya, hanya memberitahu. Jadi bukan karena doa saya, tapi karena kebaikannya, kemurahannya. Banyak orang berdoa gak sembuh-sembuh, tapi karena dia berkemurahan, kita disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari Tuhan lebih nyata lagi dalam hidup saya dan saudara. Dan hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Allah, pada pagi hari ini kita akan berbincang dulu dengan putri-putri sorgawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang sengaja datang dari jauh. Ya, sengaja datang dari jauh, dan ini untuk pertama kali, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pendengar streaming dalam khususnya 6 bulan terakhir ini, saudaraku, mengunjungi studio dari Radio Zaitun Suara Kebenaran di 105,8 FM. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan berbincang dan mendengarkan sekaligus juga kesaksian dari keempat putri surgawi ini yang luar biasa. Mereka dijamah Tuhan lewat ibadah streaming kita yang kita siarkan setiap 3 kali 1 minggu, saudara. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang telah mengalami jamahan Tuhan, mengalami sentuhan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Mungkin kita sudah bisa langsung kepada keempat narasumbernya nih, luar biasa. Kita minta dulu satu persatu memperkenalkan diri ya. Ya, dari ibu yang pakai baju hitam dulu, baru nanti sampai ke ujung. Ya. Shalom, saya Tiur Anggraini Simanjuntak, saya berasal dari Medan. Ya, berasal dari Medan. Oke, baik. Shalom, saya Pendeta Juliana Nababan dari Gunung Sitoli, Nias. Dari gunung, jadi dari Medan dan juga Gunung Sitoli. Baik, yang selanjutnya. Shalom, saya Nyonya Simanjuntak dari Depok. Depok,
Depok, Jawa Barat. Jawa Barat. Nggak termasuk Jakarta ya. Jawa Barat. Oke, silakan Ibu. Shalom bagi kita semua, saya Nyonya Manurung dari Medan. Dari Medan. Ya, Pak. Ibu pendeta. Ya. Ibu Gembala ya. Ibu Gembala. Ya sama, Ibu pendeta, Ibu Gembala. Lebih nyaman dipanggil Ibu Gembala ya daripada Iya, Ibu gitu, pendeta. Pak. Baik. Iya. Nah, saudaraku, keempat ibu ini adalah pendengar streaming dan kami menginformasikan ini baru pertama kali ketemu dan mengenal. Tadinya kita hanya sekedar berteman di Facebook. Itu pun baru tadi malam saya add Ibu Juliana Nababan, ya, dan juga Ibu Tiur juga saya sudah add juga. Nanti tinggal dikonfirmasi, kebetulan mungkin udah dikosongkan kali, ada 1-2 yang teman, sehingga saya lihat kok bisa saya minta pertemanan gitu. Nah, luar biasa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mereka alami. Dan saudaraku, ini tidak disengaja, tapi ini semua juga tidak kebetulan tentunya. Ini semua sudah atas kehendak Tuhan. Dan saudaraku, kita akan dengarkan apa yang mereka alami. Mungkin dari ibu-ibu berempat, atau siapa dulu? Ibu Tiur ya, Ibu Tiur Anggriani ya. Anggraini. Ya, dan saya juga sudah sering lihat muncul ikut jadi penonton streaming selama ini. Apa yang dialami Ibu dan sampai akhirnya datang ke studio pada pagi hari ini? Apa yang mau dibagikan? Silakan. Puji Tuhan ya Pak. Ya. Terima kasih buat kesempatan luar biasa di tempat ini. Jadi saya mau bersaksi, saya adalah penderita kanker. Oke, penderita kanker. Penderita kanker, di mana tepat setahun yang lalu kanker itu ada di tubuh saya. Dokter mendiagnosa kanker payudara stadium 2A. Jadi kemudian kami berobat ke Penang dan sudah dioperasi, melakukan treatment kemoterapi 10 kali dan radiasi 23 kali. Wow. Semua dilakukan di Penang dari mulai September sampai dengan Januari awal tahun 2020. Puji Tuhan, pas Januari akhir saya melakukan PET scan dan dinyatakan clear di Penang. Itu Januari 2020. 30 Januari 2020. 2020. Clear. Oke, baik, Bu. Terus dokter mengatakan bahwa nanti kontrol bulan April kembali lagi ke sana. Dan karena situasi pandemik tidak ada penerbangan ke Malaysia, ke Penang, jadi saya tidak bisa kontrol ke Penang. Lalu pada bulan Juni tanggal 20 saya sakit, Pak. Sakit di bagian pertama di ulu hati. Itu bulan Juni kemarin. Iya, Juni 2020. Berarti baru 2 bulan yang Baru lalu. 2 bulan. Kembali sakit lagi. Sakit. Oke. Saya sakit di ulu hati. Itu napas saya sudah di tenggorokan saja. Jadi udah kayak ikan Sesak yang napas gitu. bukan Pak, kalau saya napas sakit semua di sini. Jadi untuk supaya meredakan tidak sakit, jadi saya napasnya sedikit-sedikit. Wow, itu pengaruh dari cancer itu atau bagaimana? Saya belum tahu kan. Belum tahu saya karena taunya belum dicek clear. lagi. Karena Oke. kan taunya Karena clear. Januari sudah clear. Clear gitu. Oke. Tapi perut saya kok sakit gitu. Jadi saya hanya napas setengah, sedikit saja bisa napas. Kemudian suami saya membawa saya ke rumah sakit. Di rumah sakit apa itu, Bu? Di rumah sakit Columbia Medan. Columbia Medan. Iya. Oke, baik. Lalu di sana diperiksa, dicek, dokter di CT scan fase 3. Di sana dikatakan bahwa kanker saya muncul kembali dan sudah metastase di liver. Wow, jadi kanker itu muncul kembali setelah dari Januari ke bulan Juli. Juli. Jadi sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan jadi muncul kembali dan ternyata rasa sesak tadi dan rasa sakit itu juga efek dari kanker Iya, itu. efek dari Wow, kanker. terus Jadi- lanjut Bu, apa yang terjadi setelah itu? Jadi dokter mengatakan ini sudah metastase ke liver dan dikatakan sudah stadium 4. Metastase itu maksudnya menyebar. Penyebaran. Penyebarannya. Oke, baik. Iya. Ya, mendengar itu hati saya hancur ya Pak. Karena Januari dikatakan clear, tapi di bulan Juni kembali ada vonis dokter seperti itu. Lalu dokter mengatakan harus kemoterapi kembali.
untuk ke livernya itu 4 sampai 6 kali tindakannya. Dan untuk tingkat keganasan, karena kanker saya masuk dalam golongan HER2, ganas sekali, yang paling tinggi. Jadi harus lakukan. Jadi ini kanker paling ganas. Iya, Wow. kanker paling ganas HER2 12 kali. Harus di kemo Harus di kemo 12 kali. Itu rincian yang dokter sampaikan. Oke. Dan dikatakan obat ini sangat keras. Dibilang merontokkan rambut sampai ke tulang-tulang. Saya menerima untuk lakukan lagi kemoterapi. Lalu di bulan Juni 8 hari saya berada di rumah sakit untuk kembali kemoterapi di Medan. Yang pertama, siklus 3 minggu saya lakukan kemoterapi, rambut sudah mulai rontok. Terus ini sudah yang keempat kali, tapi pas tanggal 25 Juli, saya ini Pak kalau napas itu nggak bisa karena sakit. Sakit di bagian yang paling tepat itu di perut sebelah kanan. di perut sebelah kanan. Iya. Jadi kalau bernapas itu sakit sekali di Sakit perut sekali. sebelah Saya kanan. nggak bisa napas. Itu seperti- setelah kemo beberapa kali. Iya, setelah Oke. kemo. Jadi lalu ibu gembala saya Ibu gembalanya adalah Ibu Juliana Nababan. Iya. Gitu ya. Wow, keren. Ya, terus mengajak nonton streaming. itu untuk pertama kali ajak Iya. nonton streaming, Iya, nonton Pak. bareng lah Baru istilahnya. sekali itu Oke. saya lagi duduk di tempat tidur, Itu di rumah sakit posisi. bukan di rumah, sudah Di pulang. rumah, oke, sudah di rumah. pulang. Karena tanggal 25 Juli sebulan setelah pulang dari rumah sakit, sebulan Oke. 25 Juli. Akhirnya dibagilah dibagi. streaming dari Zaitun Ministry. Iya, Pak. Oke, apa yang terjadi dengan Lalu itu? waktu saya tidak mengikut karena pertengahan, pasti pertengahan, pas Bapak lagi sampaikan firman. Jadi bukan dari awal. Bukan, karena Jadi masuknya di pertengahan. iya, karena membukanya baru pas di pertengahan. Oke, Lihat, iya. karena saya baru lihat cek handphone, saya lihat di Facebook Ibu Gembala ngajak saya Nonton bareng, iya. gitu. Apa ini, saya kan belum tahu, saya buka, oh ada firman Tuhan yang disampaikan, saya ikuti. Dan tiba-tiba saat itu Bapak lagi menyampaikan firman, langsung dikatakan ini dorongan yang sangat kuat. Lalu ada pujian, mulutku penuh dengan pujian, itu lagunya. Terus Bapak bilang ada yang sakit perut di sebelah kanan. Wow. Jadi saya ingat betul. iya, Itu Juli ya. 25 Juli, Pak. 25 Juli, streaming 25 Juli. Iya. Jadi pendengar yang dikasih oleh Tuhan bisa dicek karena masih tetap ada di YouTube dan juga ada di Facebook saya atas nama Tamrin Simanjuntak. Jadi itu bisa dicek tanggal 25 Juli. Ada pernyataan profetik itu ya. Oke, sakit di Perut sebelah kanan. sebelah kanan. Iya. Itu pas lagi khotbah, lagi naikkan Iya, pujian iya, juga gitu ya. iya. Oke, lalu terus apa yang Lalu terjadi? Saya langsung pegang perut saya karena Bapak bilang ini dorongan Roh Kudus sangat kuat. Ada yang sedang sakit perut, memang sakit sekali, Pak. Yap. Lalu saya langsung pegang perut saya sebelah kanan, langsung saya bilang, Tuhan itu aku. Amin. Aku sakit, saya bilang. Hmm. Lalu hadirat Tuhan begitu kuat, dan seketika itu saya langsung bisa bernapas lega. Seketika. Seketika itu juga. Wow, tepuk tangan dulu yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi seketika langsung bernapas, lega. Lega. Tidak ada lagi Saya hambatan. tarik napas panjang, saya Wow. lepaskan, saya tarik. Rasa sakit lenyap. Tidak ada sampai sekarang. Wow. Tidak ada lagi. Oke, Tidak, dahsyat dahsyat sekali. Terus lanjut gimana lagi? Lalu saya terus ikuti streaming Bapak setiap Selasa, Kamis, Sabtu, dan juga kadang 3 kali Mesbah satu Dupa. minggu ya. Iya. Dan Mesbah Dupa juga, Oke. pendalaman Alkitab. Oh ikut juga, Bible berarti class juga. 5 kali berarti ibadah raya berarti 6 kali dong. Nah, oke. Ikutin gitu, Pak. Kadang kalau belum nggak sempat saya putar ulang siarannya. Lalu pada tanggal 3 September 3 September nih, Iya. minggu yang lalu. Iya. Oke. 3 Iya. September saya dengan mama saya, kami biasa nonton lagi ibadah live streaming. Lalu di pertengahan itu, Ya. Hmm. di pertengahan Bapak menyampaikan bahwa ada yang sakit kanker. Hmm. Dorongan Roh Kudus sangat kuat, bahwa Tuhan sedang menyembuhkan. Ya. Lalu kembali saya angkat tangan. Saya bilang, Tuhan,
berkenanlah Engkau menyembuhkan saya. Amin. Amin. Lalu itu luar biasa, di kamar kami itu dahsyat Tuhan. Sampai saya terjatuh dari kursi itu, saya sujud sama Tuhan. Jadi pada saat ada pernyataan Iya, itu, iya. pernyataan itu, tiba-tiba ibu tersungkur. Iya, tersungkur saya. Dari kursi langsung nggak sanggup duduk, Iya. langsung tersungkur. Iya, Pak. Terus apa yang terjadi? Saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat, dan aliran Tuhan itu mengalir di tubuh saya dan menguatkan kembali jiwa Amin. saya. Amin. Dan itu saya imani bahwa Tuhan yang menyampaikan kanker Amin. saya sudah Dan sembuh. sekarang setelah pernyataan itu, apa perubahan yang ibu alami? Saya ini Pak sanggup untuk melakukan perjalanan Medan Bali 5 jam duduk di mobil, kan sudah luar biasa Pak. Biasanya tidak bisa. Nggak bisa Pak, naik tangga pun kan nggak bisa. Dan kekuatan saya merasakan tidak ada yang sakit dalam Tidak ada tubuh masalah. saya. Tidak ada masalah. Tidak ada. Perjalanan 5 jam Iya. untuk ke studio Zaitun Ministry itu nggak pernah bisa dilakukan setelah penyakit Iya, ini. tidak untuk Tapi setelah pernyataan 3 September kemarin Iya. dan telah melakukan perjalanan 5 jam Tidak. dan tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak lelah, Tidak ada lelah, tidak- tidak ada rasa sakit, tidak dan muntah, tidak biasanya muntah. mual karena kan Mual. akibat kemo. Kan saya baru kemo minggu lalu Pak. Wow. Jadi ini ibu pakai topi, Iya, karena rambutnya sudah. rambut sudah rontok. Bisa ditunjukin nggak? Jangan-jangan nggak rontok katanya. Bisa ditunjukin nggak? Iya, Bentar ini- aja bu. Iya ini. Wow, ini udah kayak Saulin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Iya, Puji Tuhan, ini bukti kebesaran Tuhan. Iya, amin. Jadi saudara, rambut rontok habis karena kemoterapi dan kanker ganas paling tinggi. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sekarang terbukti ibu ini bisa perjalanan 5 jam ke studio untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Dan sekarang ibu merasakan di tubuh ibu sudah benar-benar normal. normal sekali seperti semula. Tidak Wow. ada sehat. Dan setelah itu ada cek terakhir ke dokter nggak? Nanti minggu depan ada pemeriksaan lab Minggu depan Iya, akan ada pemeriksaan lab lagi. dan akan dilakukan menurut dokter ya, kita periksa untuk melakukan tindakan HER2 12 kali itu Pak, kemo itu. Kemo 12 kali. Itu Iya, menurut dokter menurut dokter. sebelum 3 September. Iya. Sebelum. 3 Jadi ini September. minggu depan jatuh tempo. Iya. Begitu ya, Iya. akan ke lab lagi. Iya, betul Pak. Wow, dan kita akan dengar kabar kanker sudah clear Amin. Amin. sampai ke akar-akarnya. Amin, amin. Haleluya. Jadi sekarang sudah segar bugar, Pak. sehat walafiat. Ya. Wow, terpujilah nama Tuhan kita. Kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Kalimat penutup buat para pendengar kita. Iya, buat setiap yang sakit, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hmm, Allah sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Kalau saya bisa disembuhkan, maka yang sedang mendengarkan pasti juga disembuhkan Tuhan. pasti disembuhkan. Jadi saudara percaya, tetap percaya, tidak peduli apa diagnosa dokter, tidak peduli apa vonisnya, karena firman Allah ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tetap kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau yang lain ditolong, kita juga pasti ditolong sama Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau dibagikan dari ibu yang lain? Iya. Ya, coba Ibu Juliana sebagai ibu gembala dari Ibu Tiur ya, Ibu Tiur. Bagaimana? Sudah berapa lama ikut streaming dan apa yang dialami Ibu? Ini Ibu pendeta soalnya. Haleluya. Iya, shalom semuanya. Saya sebenarnya ikut live streaming daripada Zaitun Ministry juga masih baru. Yap. Itu pun karena diundang oleh teman. Diundang teman. Teman Akhirnya ikut nonton. ikut gitu. Nah, Itu barunya berapa? saya sekitar akhir Juni. Akhir Juni. Akhir Juni, minggu terakhir Juni. Oke. Kemudian di bulan Juli saya selalu ikut terus. Nah, waktu itu saya emang lupa ya di minggu keberapa Bapak itu ada menyampaikan tentang keropos tulang.
Saya ingat betul itu. Ya, Saya ingat kemudian betul. kemudian saya waktu Bapak berkata alami kuasa kebangkitan. Amin. Alami kuasa kebangkitan. Lantas waktu itu saya imani dan pada saat itu juga. Nah, saya sebenarnya sudah lama mengalami sakit ini. Jadi waktu Sudah berapa lama Ibu? 2 tahun 2 tahun kropos tulang. Iya, Kropos tulang di bagian mana? kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri kropos tulang. Iya. Iya. Tahun 2018 saya udah di X-ray atau apa ya, di Penang juga. Nah, jadi nggak boleh jatuh, bobot badannya berat, Wow. nggak bisa gitu. Jadi makan obat. Tapi setiap kali makan obat sakit. Nah, waktu awal Januari saya sudah meringis aja, duduk salah, tidur salah. Jadi hampir tidak bisa. Terus saya berapa bulan libur ikut pertemuan doa karena nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak nyaman dengar firman tuh, nggak nyaman gitu. Jadi waktu bulan Juni akhir saya dengar live, kemudian bulan Julinya saya ikut terus dan dapat pernyataan itu tentang kesembuhan. Ada pernyataan nubuatan. Ya, dikatakan kuat nih di dalam roh saya bahwa ada yang keropos tulang. Kalau nggak salah bilang sebelah kiri. Ya. Terus saya ketik itu saya Pak gitu. Ya. Nah sampai sekarang saya sembuh, nggak makan. Sampai sekarang sudah. Wow. Dan saya sudah dicek. Kemudian saya ke rumah sakit Siloam, dicek. Siloam, Medan. Medan. Oke. Dicek gitu, memang waktu diperiksa nggak ada apa-apa lagi. Sudah total Iya, sembuh. iya. Wow, luar Jadi biasa. terus nggak makan obat sampai sekarang. Tidak makan obat Iya. lagi dan sudah enteng semua, sudah ringan semua, tidak ada Iya, rasa. saya udah bisa naik rasa tangga, sakit lagi. naik turun tangga. Naik Sudah. turun tangga juga sudah bisa. Mantap. Nggak sakit, Luar nggak meringis, biasa. nggak pernah meringis lagi wajahnya. Dahsyat luar. Nah, kalau boleh tahu ini pelayanannya di mana Ibu? Kami sebenarnya melayani di Gunung Stoli, menggembalakan. Menggembalakan. Jadi suami saya gembala, Dan kami. Ibu juga pendeta ya? Iya, Jadi saya. suami istri pendeta, Iya Pak. sama-sama jago khotbah juga gitu ya? Enggak juga, Oke, silakan Iya, Bu. Ya, kami di Nias sudah 15 tahun. 15 tahun. Iya, Sebelumnya sebelumnya di Jakarta. Sebelumnya di Jakarta. Oke, jadi ini sengaja datang ngumpul dengan, jadi ini hasil dari apa namanya, membagi, men-share Iya, live streaming Iya. kita, akhirnya ketemulah dengan dan mengalami mujizat begitu iya ya. Pak. Memang saya itu paling seneng ngajak-ngajak gitu kalau Mantap. memang tepat ya. Waktu itu saya memang selalu ingat Tiur. Jadi waktu setiap kali firman Bapak sampaikan, saya ingat dia. Dan memang udah di tengah jalan, udah khotbah. Langsung saya undang dan dia langsung sambut gitu. Nah, jadi saya terus beri kekuatan. Nah, pada saat Bapak bilang juga mengenai cancer, saya langsung ketik. Saya bilang, itu kamu. Itu kamu sembuh. Yap. Saya selalu perkatakan. Nah, saya share ke teman-teman. Terus saya juga cerita ke Ibu Gembala yang dari Medan ini. Saya bilang, saya mau ke Balige. Jadi saya bilang sama Tiur, yuk kita ke Kalau Balige. bisa di shoot biar semua dapat. Ya, ya. Saya bilang sama Tiur, Inatasia, saya panggil Inatasia, ayo kita ke Balige. Kita ikut ibadah di sana. Kita kejar hadirat Allah. Wow. Karena saya percaya kamu pasti sembuh. Amin. Dia langsung bilang, iya Bu, tapi kapan ya? Karena saya rasanya kalau habis kemo kan gini, pasti kamu bisa. Kamu kan sudah sembuh. Ayo kita pergi. Langsung aja Inang, ya si Opung mamanya, terus kebetulan lagi di rumahnya, jadi kita berangkat sama-sama. Sebenarnya suami saya tadinya juga mau ikut, tapi karena baru sembuh dari asam lambungnya, sanksi gitu di jalan, ntar gimana, saya juga jadi repot gitu ya. Suami saya Jadi juga kasihan lihat saya. Sekarang Bapak ini lagi nonton nggak? Nonton kayaknya, karena saya udah pesenin. Pak, Ibu Tiur 5 jam perjalanan. Iya. Terus Oke, lanjut, Bu. akhirnya Iya. dia bilang, ya yuk kalian pergi gitu. Jadi kami pergi dan kami seneng banget kemarin juga. Terus ada juga yang nakut-nakutin gitu ya. Maksudnya Bapak itu sibuk, nggak gampang ditemuin gitu kan. Jadi mau telepon, minta nomor telepon nggak ada yang ngasih. Kemudian kami nggak tahu. Jadi satu temen mengatakan hubungin benar-benar, telepon supaya nggak buang waktu. Saya cuma bilang udah saya telepon Tuhan aja, nanti pasti ketemu. Akhirnya Bapak pun ada dan kami sukacita ketemu Bapak dengan Ibu,
ketemu dengan pelayan-pelayan di sini. Luar Dan biasa. kami pikir kemarin sore jam 6 itu ada pelajaran Alkitab. Ada PA gitu Ada ya. PA, jadi mau ikut, udah siap-siap. Nah, tapi puji Tuhan memang itu sepertinya Tuhan kasih kami waktu buat Bapak Amin. kasih kami waktu buat kami Iya. untuk Dan kami. Tuhan yang ngatur semua. Iya, Pak. Baik. Jadi tadi pagi kami pun jam 4 udah pada mandi, udah harus Dan siap-siap langsung dan menuju ke doa sini dan dari menuju hotel ke ya. sini ya. Kami Wah, merasakan luar biasa. hadirat Allah yang luar biasa. Baik, dahsyat, luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Makasih. Ini ajaib, dahsyat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dan juga Ibu Nyonya Simanjuntak juga ya, kebetulan satu farm juga dengan saya. Dan juga Ibu Nyonya Menurung ya. Apa yang dialami? Juga ikut streaming Ibu ya. Bagaimana? Boleh dengan singkat Iya, iya. apa yang dialami, dirasakan selama ikut streaming? Shalom saudara-saudaraku, Iya. saya ikut streaming sama anak saya, Tiur Simanjuntak. Saya merasakan sukacita luar biasa, di mana kesembuhan yang dari Tuhan Yesus telah diberikan buat anak saya. Saya sukacita Pak, Amin. pekerjaan Tuhan luar biasa. Amin, amin. Terpujilah Jadi nama makin Tuhan. dibangkitkan lagi imannya Ibu Iya. ya, melihat anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Iya, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Ibu Nyonya Manurung ya. Ya, shalom bagi kita Iya. semua. Kalau live streaming, jujur saya belum pernah ikut, Pak. Belum pernah ikut. Tapi dari kemarin waktu Ibu Gembala kita ini datang melayani di tempat kita, jujur saya katakan waktu itu saya 2 minggu nggak ibadah karena saya mengalami demam. Tapi saya nggak bertindak ke rumah sakit, Pak. Maklum ya, kalau kita ke rumah sakit Ya, itu pasti langsung kita bilang dikatakan COVID ya. COVID. Karena posisi saat itu saya punya termo, saya ukur panas saya itu udah 39, Pak. Keringat dingin semua. Singkat cerita, 3 hari sembuh. Wow. Tapi semuanya suami kena gitu, kena. Dan singkat cerita 1 minggu kami sakit semuanya, sehingga kami punya bibi itu kami ditinggalin, Pak. Karena takut mereka saya COVID gitu kan. Justru kita lagi sakit kita malah ditinggal. Saya bilang sama Bapak, sekarang kalau kita demam seperti penyakit kusta ya Pak, langsung dihindari, ditinggalin. Gak apa-apa mah, yang penting kita kuat, kita katakan kita tidak COVID, kuasa perkataan. Amin. Amin. Jadi jujur saya katakan Pak, waktu Ibu Juliana hari Minggu itu melayani, di situ saya baru mulai ibadah. Keadaan posisi saya waktu itu jujur saya katakan saya seperti tidak menginjakkan kaki di bumi Pak. Karena masih kayak nggak ada rasa mengalami gitu. ya nggak ada rasa, makan juga nggak ada rasa, nggak ada apa. Terus ibu ini bilang, ayo Bu Rini kita ke Balige. Ada apa Bu gitu kan? Di sana nanti kita ketemu dengan kuasa yang sangat dahsyat begini. Tiba-tiba saya haus Pak, karena saya pikir gini, saya dalam keadaan lemah. Saya butuh kekuatan yang baru. Amin. Sekalipun kita ini memang sudah melayani Pak Ya, ya, tapi ya. namanya kita kan masih di bumi ini masih Tetap, penuh tetap, kekurangan. ya. Jadi mesti butuh seseorang yang Ya, menguatkan. saling melengkapi. Gitu, saling melengkapi. Itulah tubuh Kristus. Nah, Ya. jadi saya katakan saya ikut Bu gitu. Padahal saya belum ngomong ke suami, tapi saya ikut Bu gitu. Singkat cerita saya bilang sama Bapak, Pak, hari Senin atau Selasa saya akan berangkat ke Balige bersama Ibu Juliana. Kamu sakit, maksudnya begini, baru penyembuhan. Saya akan sembuh di sana semakin kuat Pak. Saya yakin di sana saya dapat Amin. kekuatan. Dan sekarang gitu kan. apa yang terjadi? Yang saya alami sekarang, begitu saya sampai dan ketemu dengan Ibu Anastasia, saya semakin dikuatkan Pak. Wow. Semakin kuatkan. Apalah sakitku ini Tuhan di hadapan Tuhan, kecil bagimu. Amin. Ibuku ini, saudaraku ini, lebih dari yang kualami. Kanker ganas. Kanker ganas Tuhan. Ibaratnya sudah seperti tidak ada pengharapan Ya. kalau menurut manusia ya Pak. Itu udah pasti Jadi udah saya tinggal semakin pesan kuat. apa itu. Dan saya justru saya makin belajar dengan Ibu Anastasia. Amin, amin, Sepanjang amin. jalan saya lihat dia sukacita Pak, tidak Ya. mengeluh, nggak ada bilang begini ya Bu ya. Dan saya lihat inang saya ini, waduh usia 70-nya saya makin, wah, kok ini nggak ada apa-apanya lah Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sembuh. Jadi singkat cerita sekarang Pak, saya sudah kuat, Amin. saya termotivasi dengan saudara-saudaraku, dengan pelayanan Bapak. Tuhan Terus Yesus semakin ya, karena memberkati. Tuhan kita luar biasa Luar ya Pak. biasa. Tabib, segala tabib. Amin. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita seraku. Dan terima kasih buat putri-putri surgawi
yang mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Dan